Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan malam saat ini. Dan dari Pastori 4 saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasal 13, ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Beginilah bunyi firman Allah. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebagai umat percaya, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk kita akan merayakan minggu-minggu sengsara. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan merayakan minggu sengsara untuk memperingati betapa Tuhan mengasihi kita, dan karenanya Dia mesti berjumpa dengan kita untuk berkarya untuk keselamatan kita. Melalui bacaan firman Allah ini, kita belajar bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi sedang berjumpa dengan Yesus dan memohon supaya dia mesti segera meninggalkan Yerusalem karena Herodes sedang berusaha untuk mengancamnya dan mau membunuhnya. Kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang-orang Farisi ini, orang-orang Farisi ini datang seolah-olah mereka begitu prihatin terhadap Yesus. Mereka berpihak kepada Yesus. Karena itu mereka mau menolong Yesus untuk dibebaskan dari ancaman dan penderitaan yang hendak didatangkan oleh Herodes bagi dirinya. Padahal orang-orang Farisi ini sesungguhnya adalah kelompok yang amat membenci kehadiran Yesus. Mereka sedang berjuang untuk mau mempertahankan kota Yerusalem sebagai kota yang kudus, sehingga kota itu harus dilindungi dan dibebaskan dari peristiwa-peristiwa yang buruk
yang nanti mencederai kesucian kota itu. Mereka sudah tahu bahwa kelak Yesus akan dibunuh, dan mereka tidak mau supaya Yesus dibunuh di kota Yerusalem. Sebab kalau itu terjadi, maka peristiwa kematian Yesus itu menodai kota suci dimaksud. Itulah sebabnya mereka sedang berusaha untuk supaya Yesus harus keluar dari kota itu. Mereka berpura-pura baik karena mereka punya misi tertentu di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ketika orang-orang Farisi itu menyatakan ancaman dari Herodes kepada diri Yesus, maka Yesus dengan tegas menyatakan bahwa pergi dan katakan kepada si serigala itu. Yesus akan tetap memberitakan Injil, kabar baik di kota itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari perenungan ini kita bisa dapat belajar beberapa hal. Pertama, bahwa kita sedang menghadapi dan menyaksikan satu kelompok manusia yang ternyata sedang menunjukkan sebuah perilaku hidup yang sesungguhnya tidak berkenan. Sebab mereka sedang berpura-pura baik kepada Yesus. Mereka sedang berpura-pura berpihak kepada Yesus. Mereka sedang berpura-pura untuk menolong Yesus keluar dari penderitaan yang akan menimpa dirinya. Padahal itu adalah sebuah tindakan pura-pura yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Karena itu hal yang pertama ini harus kita waspadai di dalam kehidupan kita. Hari ini kita harus berwaspada. Jangan sampai kita sedang ada dan hidup di antara orang-orang yang pura-pura baik dengan kehidupan kita. Padahal dia sesungguhnya sedang merancangkan sesuatu yang jahat dan buruk bagi kehidupan kita. Atau jangan-jangan kita sedang memiliki perilaku hidup seperti orang Farisi ini, yang juga sedang pura-pura baik terhadap sesama kita. Padahal ada misi tertentu, ada rancangan jahat tertentu yang sedang kita rancangkan di dalam kehidupan kita. Kita harus waspada terhadap perilaku hidup yang demikian. Karena itu adalah perilaku yang tidak menolong untuk kehidupan kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jangan pernah kita berpura-pura baik terhadap sesama kita. Padahal kita sedang memiliki rancangan tertentu yang jahat terhadap hidup mereka. Itu adalah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu hal pertama yang kita belajar dari bagian ini. Hal yang kedua, bahwa jangan sampai Yesus sedang menangis karena menyaksikan kita sebagai pribadi-pribadi yang masih terus gemar melakukan tindakan-tindakan yang jahat di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Yesus menangisi kehidupan kita yang masih terus saja merancangkan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan ini. Atau
juga jangan sampai Yesus sedang menangisi kehidupan kita. Karena kita termasuk sebagai kelompok orang-orang yang sedang mementingkan kenyamanan diri kita sendiri. Dan kita tidak sedang berjuang untuk memperjuangkan sebuah kebenaran di dalam hidup ini. Jangan sampai kita sedang seperti perilaku yang orang-orang yang memiliki perilaku hidup yang demikian. Kita harus berwaspada terhadap kenyataan hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan ini, kalau kita memperhatikan dengan seksama, maka sesungguhnya Yesus sedang melihat kota Yerusalem sebagai kota kudus, sebagai tempat didirikan bait Allah. Tetapi kota itu sedang dihidupi oleh orang-orang yang memiliki perilaku hidup yang jahat. Semestinya itu tidak boleh terjadi dan mewarnai kehidupan kota itu. Itulah sebabnya Yesus menangisi kota itu oleh karena berbagai tindak kejahatan yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita berwaspada di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa bumi tempat kediaman kita ini adalah rumah Allah. Adalah tempat kediaman Allah. Dan karenanya kita tidak boleh mengotorinya dengan sikap-sikap hidup yang tidak berkenan. Perilaku-perilaku hidup yang tidak berkenan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Supaya kita tidak membuat Yesus meneteskan air mata. Karena menyaksikan kehidupan kita sebagai manusia yang telah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu. Tapi kita memiliki perilaku hidup yang jahat di hadapannya. Ingatlah, Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa kita dan menebus kita dari kuasa dosa dan merebut kita dari kekuatan maut supaya kita diselamatkan. Karena itu kita mesti menghormati pengorbanan Kristus itu di dalam hari-hari hidup kita. Dengan tidak lagi memiliki perangai hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam siara hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mengalami pertobatan sebelum kita terlambat. Sebelum Kristus datang kembali. Hari ini kita punya kesempatan untuk mengalami pertobatan itu. Jangan tunggu sampai besok. Sebab besok itu bukanlah waktu kita. Besok bukan ada dalam kendali hidup kita. Kita hanya punya waktu hari ini, di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita sekalian. Kiranya kita menyadari hari-hari hidup kita dengan sungguh dan berusaha sedemikian rupa untuk setia melakukan kebenaran dan menghindari perilaku-perilaku yang buruk di dalam hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus memberkati kami sekalian. Datanglah dan memberkati kami senantiasa, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menghormati Tuhan dan mengisi hari-hari hidup kami dengan kebenaran. Ini doa kami Bapa, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan beri perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.